Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini loh, sekarang ini saya akan bahas satu hal ya. Jika Anda tahu caranya, maka Anda tidak akan takut lagi didatangi debt collector. Tidak stres lagi diteror debt collector lewat telepon. Tidak takut lagi dengan pinjaman online, apalagi yang ilegal. Tapi Anda harus tahu caranya dulu, cara menghadapinya mereka. Oke, sekarang ini untuk menghadapi, kan banyak pertanyaan ke saya, Cap, didatengin nggak? Saya itu di Banjarmasin, di Denpasar, di mana-mana, datengin nggak oleh debt collector gitu. Kalau saya didatengin oleh mereka, mungkin Anda takutnya apa? Anda takut malunya gitu, karena tetangga, karena siapapun, karena apapun gitu, dipermalukan gitu. Nah, sebenarnya kalau dipermalukan, kalau sampai dia mengintimidasi atau mempermalukan, Anda rekam aja. Jadi sebelum datang, buatin videonya, ini saya rekam loh gitu loh. Nah, intinya apa? Supaya kita sekalian gitu loh. Kalau orang udah mepet gitu, kalau kita udah nekat gitu, mereka juga pikir ulang gitu. Dan mereka sekarang ini kerja gitu pun kan untuk perusahaannya orang, bukan untuk dirinya sendiri. Sehingga kadar nekatnya mereka itu masih kalah oleh kita gitu. Jadi intinya gitu. Jadi kalau saya ya jadi Anda, saya malah senang kalau didatengin gitu. Tapi ada hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda didatangi oleh mereka. Hal pertama adalah Anda pastikan dulu si debt collector itu membawa ID gitu. Nah, ini kita masuk jalur tol ya, jalur tolnya Bali Mandara. Jadi jika Anda ketika ke Bali itu, ini tolnya di atas laut jadinya. Nah, jadi Anda harus tahu aturannya debt collector ketika datang ke tempat Anda, supaya Anda tidak stres lagi gitu. Pertama, mereka harus menunjukkan ID, karena aturan ini sebenarnya persamaan dari kartu kredit aja itu sudah diatur sedemikian rupa gitu. Bahwa yang datang itu adalah, pertama, perusahaannya harus berbentuk perusahaan. Jadi perusahaan itu sendiri atau perusahaan yang sudah terdaftar, dan kedua harus punya izin gitu. Nah, kita bayar tol dulu. Ke arah timur, lalu belok kanan. 30.000 ya. Jadi pertama, kalau yang datang itu pertama harus dalam bentuk dia dinaungi, bukan debt collector perorangan, tapi harus dalam bentuk perusahaan atau perusahaan yang punya lisensinya, ada ininya. Terus yang kedua, berarti kalau dalam bentuk perusahaan, dia akan bawa perusahaan company to company gitu. Kalau perusahaan dia sewa tempat lain, atau kalau dia anggota sendiri, dia berarti harus punya ID. Jadi kalau bentuk perusahaan, dia harus ada ID cardnya perusahaan itu. Jadi mintakan kartu namanya dia, segala macam ID atau ID pribadinya. Dia pas datang, Pak, sekalian saya minta mana ID-nya dulu, ini aturan. Mohon maaf ya kalau Anda datang ini saya rekam supaya tidak ada kesalahpahaman itu. Jadi pas datang seperti itu, rekam aja. Jadi, Pak, mohon maaf saya rekam untuk pribadi saya supaya tidak ada kesalahan. Jadi ID-nya Anda foto atau Anda filmkan. Udah gitu Anda ngomong dulu minta izin bahwa itu akan buatin video selfie. Terus yang kedua, setelah dia tahu seperti itu, setelah ini di atas tol ya, coba lihat tolnya tuh bagus. Lihat tadi di atas laut jadinya. Oke. Terus yang kedua, mereka harus bawa surat tugas gitu. Surat tugas itu bukan fotokopian, dan itu mereka isi, enggak, harus resmi gitu. Minta ke mereka. Jadi kalau pas ditelepon, saya mau datang ya Pak ya gitu. Bagus Bapak. Pastikan Pak nanti bawa ID-nya, bawa surat tugas, kalau bisa pakai seragam Pak, karena aturan di OJK BI harus seperti itu gitu. Jadi malah ngomong seperti itu. Terus yang ketiga, Pak, mohon saya akan buatin surat permohonan Pak ke Bapak sekalian gitu. Permohonan bayar pokok mohon diterima itu. Jadi harus buat surat tugas. Pastikan juga ke mereka, Pak, nanti surat tugasnya jangan fotokopian Bapak isi sendiri, jangan ya. Harus resmi nama perusahaannya. Nah, biasanya kalau pinjol ini yang ilegal, banyak kan 90% ilegal nih. Yang dia si asing gitu loh. Nah, usahakan mereka, kalau dia seperti itu, mereka akan takut gitu. Malah mereka, karena keuntungannya lebih besar daripada kita. Kenapa? Kita jadi tahu perusahaannya di mana, alamatnya gitu. Jadi, Pak, perusahaan tuh kan ini harus dalam perusahaan fintech ini. Berarti ada nama perusahaannya ya? Ya. Nama perusahaannya apa? PT-nya apa? Alamatnya di mana gitu. Nah, Bapak, saya minta, ini saya catat, saya rekam pembicaraan ini. Bapak catetin harus sesuai dengan nama perusahaan dan alamatnya di mana, siapa pemiliknya gitu. Saya akan cek ke badan investasi Pak gitu. Investasi gitu. Apa betul ini perusahaan ini bergerak di sini gitu. Jadi ketika kita dia semua legalan aja gitu. Nah, ini harusnya kalau mereka benar, itu nggak masalah gitu.
Dan ketika dia datang, kalau mereka benar legal, itu Anda tidak perlu takut, karena satu, yang legal itu harus datang ke alamat yang memang ada di situ gitu. Tidak bisa seenaknya udah gitu. Contoh, kita alamatnya di A rumahnya, ya ke A gitu. Jadi nggak bisa ke B, ke C, ke D, ke kantor kita nggak bisa gitu. Terus yang kedua, ada jam penagihannya, jam waktunya, nggak bisa seenaknya dari jam berapa ke jam berapa. Demikian juga yang telepon tuh nggak boleh intimidasi, sehari bisa 20-30 kali gitu. Jadi kalau gitu caranya, ya udah bilang saya akan stop Pak ya pembicaraannya, karena Bapak neror nih sifatnya ini udah saya rekam gitu. Jadi ada neror gini, ada bukti, dan saya akan rubah jalur komunikasi jadi email aja, supaya Bapak tenang, saya tenang cari uang. Oke, minta alamat emailnya, ini alamat email saya, kasih alamat email. Tapi Anda kalau nanti susah suruh buka lagi, kalau hilang di Play Store berarti mereka ilegal. Terus yang kedua, kalau disuruh ngambil APK lagi jangan mau, karena nanti yang kesedot bukan hanya kontak di Anda, tapi kontak email Anda bisa diambil semua termasuk galerinya. Jadi itu yang bahaya itu. Jangan sampai mau nginstall backup master itu, atau apapun yang backup-backupan itu, sehingga dia bisa ngakses ke situ dan Anda bisa kesulitan gitu, bisa keambil semua. Jadi intinya kalau Anda tahu caranya itu seperti itu. Jadi fintech itu sekarang aturannya harus masuk ke dalam satu asosiasi gitu. Kalau tidak masuk asosiasi berarti ilegal gitu. Nah, masuk asosiasi itu harus ada aturannya gitu. Aturan-aturan itu pertama bunganya tidak lebih dari 0,8% atau 24% sebulan. Kalau 3 bulan sudah stop ya. Kayak atur contoh saya di bank ya. Suatu saat saya nggak bisa bayar lagi, berapa bulan udah lock rekeningnya. Jadi kenapa lock itu? Berarti apa? Tidak boleh, kita nggak bisa masukin, dan dia pun tidak bisa nambahkan lagi gitu. Nah ini juga sama berlaku di fintech gitu, karena di OJK kan terapkan di fintech juga. Jadi setelah 3 bulan kan nggak mungkin sampai melebihi angka denda, ongkos dan yang lainnya, tidak boleh melebihi 100%. Jadi tidak mungkin gitu. 24 kan kali 3 berapa? Kan hanya berapa? 70%-an kan. Jadi intinya 72, hanya situ maksimal 100% aturannya gitu. Nah setelah lock itu ya udah masa tenggang gitu. Dan jadi bunga segitu, terus kedua tidak boleh, kalau 3 bulan mereka tidak berhak lagi untuk nagih gitu. Memang konsekuensinya kalau aturan OJK-nya jadi itu akan menyebabkan kita akan sulit untuk pinjam kemana-mana lagi, tapi itu bagus lah gitu. Tapi sebelum kita bayar ya, tapi usahakan selesaikan sebelum 3 bulan. Terus yang ketiga, dia tidak penagihan harus ada aturannya, sesuai aturan itu. Yang keempat, harus dalam bentuk perusahaan gitu. Jadi perusahaannya legal, terdaftar segala macam-macam gitu. Ada alamat penanggung jawab dan yang lainnya. Kalau nggak ada alamat penanggung jawab dan yang lainnya nggak bisa. Seluruh penagihan pun sekarang ini yang legal tuh ikut-ikutan ilegal gitu. Kalau kita laporin kalau ada bukti, makanya setiap pembicaraan Anda itu Anda rekam, ngomong saya mau rekam gitu. Terus kalau ada bentuk teror, Anda kumpulkan bentuk terornya seperti apa gitu. Caption-captionnya dia, ada ini kan kalau dia neror sebenarnya. Berapa kali dia telepon, Anda buktikan betul nggak dia telepon sampai berapa kali. Laporkan ke ke OJK aja gitu. Atau ke polisi, ke Polda kalau memang berani Anda lakukan itu ke masing-masing Polda. Jadi Anda tidak takut lagi ketika didatangin mereka, tidak takut lagi gitu. Jadi pastikan ada ID, kedua pastikan dia ada surat tugasnya, ketiga kalau bisa suruh pakai seragam, yang keempat Pak nanti penagihannya karena kan sesuai aturan OJK ya. Penagihannya ingat ya Pak ya, penagihannya buatin janjinya jam berapa gitu. Pastikan Bapak ada perusahaannya gitu. Dan saya akan ajukan surat ini sekalian. Jadi itu. Kalau kita tahu kita tidak akan takut gitu. Karena apa? Kalau Anda menghindar, Anda takut, mereka semakin berani. Jadi kunci satu, jangan takut dulu, tenang dulu. Biasanya kalau udah nekat, Anda tidak akan takut lagi. Anda udah kepepet. Ilmu kepepet Anda keluarkan ya. Jadi power of nothing ini. Jadi usahakan seperti itu. Jadi ketika Anda tidak mampu lagi, biasanya Anda nekat, keluarkan ilmu nekat Anda. Dan biasanya kalau Anda sudah sering diancam ya, Anda tidak takut lagi ancaman gitu. Contohnya diancam nggak bisa itu. Jadi kalau contoh saya di bisnis, kartu A itu saya simpan. Termasuk saya negosiasi dengan apapun, ngancam apapun saya simpan loh. Tidak perlu saya ngancam tiap hari. Kalau ngancam tiap hari bukan ancaman lagi, omongan jadinya. Nah itu Anda berlaku seperti itu. Jadi kalau Anda biasa diancam ya, harus balikin bahwa itu hanya omongan aja gitu. Jangan takut lagi, ngapain Anda takut lagi. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.